Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Re, yo apa kabar deh? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 299. Kurang satu episode lagi, kita masuk di episode 300. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Dan kali ini kita akan membacakan cerita horor yang sudah masuk di email langsung aja ya. Karena waktu enggak sih. Jadi cerita kali ini datang dari siapa nih? Regina. Judulnya adalah Rumah Tua Sarang Hantu. Jadi ini pengalaman pertama buat aku yang tinggal di rumah. Namun hanya aku saja yang bisa merasakan ada hal tak kasat mata di sekitarku. Dan ini bisa jadi pengalaman yang emang bener-bener aku gak bisa lupain sampai sekarang. Jadi begini, ceritanya pada saat itu aku masih kecil, ya SD lah, kira-kira kelas 2 atau 3. Aku tidur bersama orang tuaku dan sewaktu itu pada suatu malam terjadi mati lampu di rumah kami. Itu kira-kira jam 12 malam. Pada saat itu aku terbangun dari tidurku karena perlu untuk ke kamar mandi. Aku duduk di ranjang tempat aku tidur. Selagi melepas selimut, aku melihat ada sosok wanita berdiri di depan jendela kamar tidurku. Dan sosok itu sangat jelas setelah aku perhatikan baik-baik. Sosok itu menyerupai kuntilanak. Berbaju putih panjang, rambut panjang, dan mata yang merah melotot ke arahku. Aku yang tadinya ingin ke kamar mandi tidak jadi dan kembali ke ranjangku. Namun pada saat itu, aku tidak langsung tidur. Tiba-tiba aku mendengar ada suara dari arah ruang tamu, seperti banyak anak kecil yang bermain di ruang tamu. Aku pun mendengarkan dengan baik-baik. Dan memang benar seperti suara anak kecil yang bermain-main. Aku pun tidak berani dan memilih untuk tidur karena aku juga tidak ingin mengganggu orang tuaku yang sedang tidur. Dan menunggu pagi lalu bangun. Dan itu tetap menjadi pengalaman yang gak bisa aku lupain sampai sekarang. FBI kemungkinan besar suara anak-anak kecil itu dari patung yang kubawa dari Bali. Kemungkinan ada isinya karena benda dari Bali tergolong keramat juga. Oke, selesai ceritanya. Singkat, jelas, dan padat. Ya kalau cerita pengalaman dia ketemu kuntilanak, ngelihat sosok kuntilanak, itu mungkin aku agak kurang begitu merinding ya. Bukan merinding, maksudnya kalau menurutku kurang seram. Tapi kalau misalnya ada sosok yang masuk ke dalam benda yang menyerupai manusia ataupun hewan, pokoknya yang menyerupai ada tangan, kepala, kaki, badan, mata, kaki, hidung dan lain-lain, itu serem. Kenapa gue serem? Dan sampai sekarang gue itu parno banget kalau beli boneka. Maksudnya kalau ada orang yang ngasih aku boneka, itu tuh gak aku taruh di rumah, melainkan aku kasihkan ke ponakanku. Bukannya aku tidak menghargai, tapi aku takut coy. Jujur aku takut. Aku lupa belum pernah cerita ya. Nah ini aku cerita lagi nih ya. Jadi waktu itu
waktu zamannya masih explore itu, aku sama temanku ini sih nggak ke-record ya, karena emang HP-nya temanku tuh rusak, jadi nge-recordnya pakai HP-nya temanku. Jadi waktu itu lagi musim-musimnya main Hitari Kakurembo, ya Hitari Kakurembo ya, yang boneka itu loh dari Jepang. Nah itu niat banget gara-gara nonton channelnya Ewing HD. Terus kalau misalnya kalian pernah tahu channelnya Hex bareng Kif Live, itu aku sering banget sama temanku itu bikin challenge 3AM challenge gitu. Nah salah satunya Hitori Kakurembo. Jadi temen aku punya boneka beruang-beruangan gitu, terus dibelah. Silahkan kalian praktek gitu. Tapi aku lupa mantranya apa. Kalian bisa searching aja di Google. Jadi bonekanya dibelah di bagian perutnya atau punggungnya. Kemudian isinya itu dikeluarin, yang kapas-kapasnya itu dikeluarin, terus dimasukin pakai beras, kalau nggak salah beras ya. Beras sama darah, tetesan darah. Jadi di yang jarinya, misalnya lu punya jari, ya iyalah punya jari, ditusuk pakai jarum, terus darahnya tuh ditetesin di beras itu. Kemudian yang sobekan itu dijahit pakai benang warna merah. Nah benang warna merah, terus cari benda. Waktu itu kan yang disarankan adalah pisau atau apa, pokoknya benda tajam. Nah bukan pisau, apa ya, pokoknya itu diikat gitulah, habis dijahit terus diikat gitulah, pokoknya pakai benang merah itu. Terus dimasukin ke dalam ember yang ada airnya. Nah itu. Kemudian matiin lampu, pokoknya semua ruangan dimatiin. Itu mainnya di kos-kosannya temanku. Iya kos-kosan, bukan di rumahnya teman sih waktu itu, bukan di kos-kosan, di rumah teman. Itu sekitar ada 3 orang lah aku main itu. Jadi lampu itu dimatiin semua, pokoknya dalam gelap gulita. Tapi TV dinyalain dalam bentuk mode semut. Ya, mode semut itu. Nah, praktek tuh. Aku lupa mantranya apa gitu ya. Kalian bisa searching aja lah. Pokoknya kalau misalnya nanti kita nanti kan setelah itu kita sembunyi tuh. Pokoknya sembunyi di mana lah yang sekiranya nggak tahu. Nah waktu itu karena kita ngelihat dari channelnya kebanyakan sembunyi di dalam lemari, kita bertiga tuh sembunyi di dalam lemari. Kebetulan lemari temanku tuh gede gitu kan, lemarinya gede, jadi muat tuh 3 orang. Udah sembunyi di situ. Terus pas jarak berapa menit ya, 5 menit atau 10 menit, lumayan lama sih kita sembunyi itu bermodalkan senter handphone. Terus kita bawa pisau atau garpu, pokoknya benda tajam. Jadi aturan mainnya kita tuh petak ngumpet gitu dari itu boneka dalam keadaan lampu mati, semuanya lampu mati, terus TV dinyalain. Nah maksudnya TV dinyalain itu supaya kalau misalnya tuh boneka jalan atau apa, atau eksistensinya itu ada, itu TV-nya itu mindah-mindah channel sendiri gitu. Nah itu sekitar 10 menitan, tiba-tiba TV yang ada di kamarnya teman aku itu kayak kepindah-pindah channelnya. Nah ini gue nggak tahu nih, antara teman aku yang iseng bawa itu remote, atau mungkin dia punya remote cadangan, atau mungkin pakai handphone ya, kan canggih tuh. Waktu itu 2020 masih canggih-canggihnya bisa mindah channel pakai remote, pakai HP gitu kan. Nah itu aku nggak tahu. Katanya sih remote-nya itu ada di atas kasur gitu. Karena aku nggak kelihatan ya. Nah udah kepindah-pindah deh, sekitar 4 kali dia mindah channel gitu. Yang tadinya mode semut, terus ada gambarnya, terus mode semut lagi, ada gambarnya, mode semut lagi. 5. Nah itu serem dong. Itu jujur gue merinding banget, takut banget kalau misalnya ditemu sama bonekanya. Nah ini gue nggak tahu ya ini beneran apa enggak. Kalian bisa praktekkan. Aku nggak berani untuk praktekkan sendiri di rumah ya. Waktu itu pas kita sembunyi di dalam lemari, tiba-tiba
pintu kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh kan dalam keadaan kebuka. Pintu kamar mandinya itu tiba-tiba kebuka. Jadi kebukanya tuh kan separuh. Terus kebuka lebar. Kemudian keran airnya itu tiba-tiba nyala. Nah, terus ya itu langsung ada yang masuk ke kamar, mindah channel-channel TV. Dan kayak kita tuh kayak ngerasa ada orang di rumah tersebut. Padahal yang di situ tuh cuma 3 orang doang gitu loh. Terus kita merinding, terus kita mulai sembunyi-sembunyi. Pokoknya ngikutin rulesnya lah, apa segala macem. Terus sembunyi sampai akhirnya kita cari tuh boneka. Ternyata bonekanya ini di bak airnya tuh nggak ada, beneran hilang, nggak ada. Terus dan tugasnya kita adalah mencari itu boneka sampai ketemu. Dan pada saat kita ketemu, kita harus menusuk sebuah pisau atau garpunya itu ke boneka itu. Kita tusuk 3 kali sambil bilang, aku menemukanmu, kayak gitu. Itu kita nyari bonekanya itu sekitar setengah jam coy. Dan itu bonekanya ketemunya itu ada di kolong kolong tempat tidur. Itu. Padahal kita tadinya nyari di situ tuh nggak ada. Pas nyampe 30 menit itu ternyata ketemu di kolong tempat tidur dan langsung ditusuk tuh pakai pisau sama temanku. Aku menemukanmu. Nah, yang menjadi gue agak penasaran adalah gue tuh kan agak skeptis dengan hal seperti itu, makanya mencoba gitu lah. Ini beneran apa enggak? Takutnya kan ada salah satu teman aku yang iseng, yang niatnya cuma nakut-nakutin aku, jadi dia yang berperan sebagai memindahkan boneka dan lain-lain, memindahkan channel dan lain-lain. Tapi bisa jadi juga itu beneran. Kenapa gue bisa bilang itu beneran? Karena pada saat kita sudah nemuin bonekanya, lampu dinyalakan, kita kayak nemu ada kayak bekas ceplakan kayak orang basah gitulah, orang kalau kakinya basah. Nah, itu kalau kena lantai itu kayak bekas orang jejak kaki basah gitulah intinya. Nah, itu ada. Dan itu menuju dari kamar mandi ke kamarnya temen aku. Itu guys. Tapi kalau kalian penasaran, coba deh. Gue jujur, gue nggak mau nyoba lagi. Boleh gue nyoba, tapi nggak harus di rumah aku, karena aku takut ya sesuatu hal itu nyampe rumah atau ngikut ke rumah. Mending aku nyoba di tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, kan bisa nyoba di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya bingung dengan rulesnya, kalian bisa cari di channel di YouTube itu banyak, atau nggak gitu di Google. Nah, itu banyak di share. Sebenarnya banyak banget challenge yang udah pernah aku coba. Bloody Mary, terus habis itu Charlie itu pernah, tapi nggak tahu itu real apa enggak. Pensil sempat bergerak, cuma nggak tahu itu real apa enggak atau ke angin. Yang jelas yang aku takutkan dari semua challenge yang aku coba itu hanya Hitori Kakurembo. Aku baru inget banget, sumpah itu udah lama banget, tahun 2020 aku nyoba. Wah, coba deh kalian. Siapa tahu kalian punya pengalaman horor pada saat melakukan challenge 3M Hitori Kakurembo. Jam 3 gue mainnya itu ya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya nih dari Arif. Assalamualaikum Kak Ana, selamat malam dan salam sejahtera. Sekedar mau berbagi cerita horor. Ini kejadian kisah nyataku tahun 2022 di Papua, di daerah perkebunan kelapa sawit. Waktu itu aku beserta 11 temanku bekerja sebagai tukang dan kuli bangunan di sebuah perkebunan kelapa sawit di daerah Papua. Maaf, nama kabupatennya tidak saya sebutkan ya. Nah, aku dan rekan-rekan kerjaku gak punya pikiran aneh-aneh dan takut. Kami kira tempatnya ini rame karena ada banyak pekerja dan banyak orang lalu lalang. Tapi waktu sampai di area yang akan mau dibikin bangunan, kami semua terkejut.
Karena tempatnya ini jauh dari perumahan dan hanya ada beberapa camp atau rumah karyawan. Dan rumah yang karyawan yang kami tempati ini belum ada kamar mandinya. Cuma ada tempat penampungan air dan selang air. Lumayan jauh tempat ini dari kampung kami. Sekitar 2 jam naik motor. Apalagi rutenya sangat jelek. Jalannya masih tanah dan banyak batu besar serta pohon besar menjulang. Kami tiba di area pembangunan pukul 9:40. Karena berangkatnya jam 18.52 dan kondisi hujan deras, setibanya di camp atau rumah karyawan ada satu teman kerja yang kebelet mau buang air besar. Untung ada Pak Sapam yang datang membantu beres-beres dan aku bertanya kamar mandinya di mana, Pak. Pak Sapamnya menjawab ada kamar mandi umum di masjid, jaraknya 15 km lebih dari sini. Awalnya aku takut, selain gelap dan terpaksa kami harus ke masjid yang ada kamar mandinya. Baru sekitar 7 km dari camp tiba-tiba terdengar suara tertawa yang keras dan ada aroma busuk yang menyengat. Aku dan temanku membaca doa sebisanya. Lalu tiba-tiba dari jarak 14 meteran, tiba-tiba ada sosok tinggi besar. Kira-kira jarak 14 meteran atau lebih, lampu senter kepalaku gak sengaja menyenter sosok tinggi besar dengan wajah mengerikan. Aku dan temanku shock dan kita berhenti lalu putar balik ke camp, gak peduli motor rusak. Dan setelah sampai camp, aku dan temanku menceritakan kejadian yang kami alami kepada teman-teman lainnya. Oke, selesai. Ceritanya singkat-singkat ya, tapi ini menurut aku serem sih. Kenapa aku bisa bilang serem? Papua coy, pedalaman. Gila, itu gue gak bisa ngebayangin tempatnya kayak gimana. Sepi, hutan-hutan, perkebunan kelapa sawit. Apalagi ya, pasti wah suwung nek basa Jawa niki suwung banget medeni. Ora iso mbayangke. Wih. Apalagi kalau mau ke kamar mandi, mau pup, kita harus naik motor sejauh 15 km. Anjir lah. Kok kene nang Surabaya iki koyo tandes manu andes. Kok Des Jawa Tengah malan. Koyo kene nang gone TP Basuki Rahmat. Wis. Aduh ya 30 menit, Cuk. Wah. Oke, aku gak iso mbayangno nek aku misalnya aku nang Papua lho kok dadi Jawa. Enggak bisa bayangin kalau aku ada di Papua anjir. Jangankan di Papua ya. Kemarin itu aku nonton di TikTok ya. Iseng-iseng scroll di TikTok. Ada salah satu video orang yang lagi kerja di tambang di daerah Kalimantan. Nah waktu itu dia lagi jaga gitulah, jaga di posko gitulah intinya. Pokoknya jaga-jaga alat berat, truk-truk yang di sana kayak gitu-gitu kan, takutnya kan rawan dicuri atau apa gitu. Nah pas dia lagi asik-asiknya jaga itu katanya di seberang situ itu ada kuntilanak lagi berdiri coy. Dan itu videonya jelas banget, gak ada editannya sama sekali. Dan itu real. Kenapa gue bisa bilang real? Karena banyak banget pendengar yang ngirim cerita yang udah aku bacain tentang pengalamannya diganggu sosok kuntilanak pada saat kerja di tambang. Anjir lah gue Jadi aku kan waktu itu kan masih ngebaca ceritanya teman-teman ya. Jadi pas waktu aku ngeliat di videonya itu di TikTok, oh ternyata kayak gini coy. Suasana kalau kerja di tambang. Gila, serem. Kita lagi stay cool gitu ya, jaga sebat-sebat, ambek ngopi ngono kan. Lah kok dadak neng ngarep menjeluntung ono kuntilanak ngadeg jegrek. Rambutnya mengarep kabeh. Karo, kamu tau gak videonya tuh ngapain sih kuntilanaknya? Joget-joget tapi yang jogetnya lonjak kayak model lonjak-lonjak, terus goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ih serem anjir.
Terus ada lagi video yang kedua itu dia ngefoto sosok pocong. Dan itu real banget, pocong berdiri tinggi banget, sepohon anjir. Ini buat teman-teman tambang nih yang lagi kerja di tambang ya, entah kerja di Kalimantan juga, karena udah banyak banget cerita dari Kalimantan, sejuta kota mistis ya. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya. Kalau misalnya ada fotonya jebret nih, kirim nih ke PKH ya. Nanti aku posting di Instagram supaya teman-teman bisa melihat secara bersama-sama ya. Bener nggak nih penampakannya? Anjir, keringgingan sikilku rek. Next, kita ke cerita terakhir. Cerita terakhir ini datang dari dia, menceritakan tentang pengalaman horor di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan lagi guys. Oke. Sudah hampir 3 tahun saya, suami, dan anak-anak menempati rumah kontrakan. Tapi rasanya masih saja tidak ada rasa kenyamanan dengan suasana rumah. Memang dengar-dengar selentingan dari tetangga bahwa rumah itu sudah lama tidak dihuni. Namun saya memaksa ingin mengontrak. Rumah yang kami tempati adalah blok bagian terakhir. Jadi rumah menghadap ke sawah. Pada waktu itu anak-anak masih kecil dan suami kebetulan kerja di luar kota. Terkadang pulangnya agak kemalaman, terkadang juga tidak pulang. Kebetulan juga rumah dekat dengan mertua, jadi anak-anak sering bermalam di rumah kakeknya. Selama bertempat di rumah itu banyak sekali kejadian aneh yang saya alami. Setiap malam selalu ada saja kejadian aneh. Saya membiasakan sholat maghrib terus menunggu sampai isya. Jadi tidur sudah tidak kepikiran. Setiap menjelang tidur perasaan saya selalu was-was. Karena kamar saya di belakang. Dan sebelah kamar adalah lahan kosong buat jemur baju. Dan di sebelah kamar itu setiap malam selalu terdengar suara-suara aneh. Dan suara-suara aneh itu hampir setiap malam mengganggu tidur saya. Suara anak-anak bermain dan berlarian dan suara itu sangat ramai sekali. Seperti berkejaran. Ke depan, ke belakang, begitu terus. Hingga terkadang sampai telinga saya tutup pakai bantal sambil tidur tengkurap. Pernah suatu ketika, sekitar jam 12 malam lebih, hampir setengah 1, kulihat suami mengintip keluar rumah dari balik jendela. Kebetulan malam itu saya susah tidur. "Mas, lagi lihat apa?" kataku. "Shh," sambil menunjuk jari telunjuk ke mulutnya. "Diam, jangan berisik. Ada orang mondar-mandir di luar," jawab suami. "Hah? Mana ada jam segini orang jalan-jalan?" jawabku. Tapi saya gak berani lihat. Cuman suami bercerita, katanya ada orang berjalan, kayak noni-noni Belanda, dan orang-orang tidak begitu jelas berjalan. Terus menghilang. Ya seperti orang lalu lalang di depan rumah saya, tapi itu semua tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan semua keanehan itu sering terjadi. Pernah suatu siang saya lagi tidur di kamar depan. Sekitar sore habis sholat asar, maunya hanya tiduran. Tidak tidur beneran. Antara sadar dan tidak sadar saya merasakan ada yang memijat saya. Dengan gerakan ke atas ke bawah. Dari kaki ke atas sampai paha. Terus terang saya merasakan pijatannya itu enak. Jadi sambil tiduran. Saya hanya pasrah dengan mata saya terpejam. Hingga akhirnya saya merasa tersadar. "Ya Allah," kataku tersentak. Sambil langsung duduk. Siapa yang memijat saya? Terus saya sadar dan saya melihat suami itu gak ada. Dan saya sedang tidur itu di kamar sendirian. Ya begitulah selalu terjadi hal-hal aneh dalam rumah itu. Konon ada yang cerita jika perumahan itu dulunya dibangun di atas tanah kuburan. Dan itu dulunya bekas kuburan Cina dan orang Jawa yang akhirnya diratakan dan dibuat perumahan.
Sekian cerita horor dari saya. Selamat malam dan jangan lupa sebelum tidur ambil wudhu dan berdoa. Thanks Kak Ana sudah dibacakan. Oke. Makasih Mbak, siapa namanya nih tadi? Mbak Dia untuk ceritanya. Anjir. Serem ya. Ini yang serem itu ini yang pas dia dipijit, anjir, ngerasa keenakan. Aduh, enak saya terus nyampe di atas paha langsung kaget dia kan. Siapa yang mijit ya? Orang nggak ada bojoku ini di rumah. Anjir, itu bisa jadi genderuwo Mbak, beneran. Karena banyak banget kasus yang terjadi itu kalau apa ya? Intinya genderuwo itu hantu yang genit sama cewek dan bisa kontak fisik, bahkan bisa berhubungan badan, yang melahirkan anak yang bernama Tebo. Tebo itu singkatan apa juga nggak tahu ya. Nah itu kalau kalian pernah tahu ya, zaman tahun berapa tuh, 2000 berapa tuh kan ada tuh yang Tebo tuh yang perkawinan antara genderuwo sama manusia tuh. Nah lahirnya Tebo, soalnya dia lahirnya penuh dengan bulu-bulu panjang. Kan kita nggak tahu ya itu emang beneran atau emang kelainan genetik gitu kan, kita nggak tahu. Cuma yang sering gue dengar dan sering gue dapat cerita bahwa genderuwo itu adalah sosok makhluk halus yang besar yang bisa menyerupai siapapun. Bahkan kalau misalnya kalian udah nikah gitu, itu bisa menyerupai sosok suami kalian dan bisa mengajak untuk berhubungan badan. Tuh, hati-hati. Ya itu kayak temen aku kan, dulu aku pernah cerita kan, temen aku yang ada genderuwo yang nyerupain suaminya yang ngontrak di daerah Gresik. Ya itu kurang lebih kayak gitu guys, sumpah. Itu terus kalau semisalnya gue dapat cerita lagi kemarin itu ya. Jadi temen aku itu pernah ngalamin mimpi itu lagi berhubungan badan. Nah berhubungan badannya itu dengan siapa, dia tuh nggak kenal sama itu cowok. Cuma katanya di dalam mimpi itu cowoknya itu ganteng gitu lah. Terus berhubungan badan. Nah itu bisa jadi adalah sosok sosok jin yang menyerupai, yang membuat kita bunga tidur seakan-akan kita sedang melakukan hubungan badan kayak gitu. Pokoknya dihindari lah guys. Bener kata mbaknya. Sebelum tidur jangan lupa berdoa sama wudhu ya guys ya. Aduh, serem ya, serem. Berhubungan badan bro dalam mimpi. Orang nyata aja enak kok dalam mimpi ya. Ini kode keras ini, mau nikah nih, pengen nikah ini ya. Gimana ini guys? Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini, 299 ceritanya. Sudah ada 3 cerita yang udah aku bacain. Cerita 1, cerita 2, cerita 3. Menurutku cerita 2 dan 3 itu lumayan serem. Apalagi di tanah Papua ya, seram banget. Masih penuh dengan hutan belantara. Jadi buat teman-teman semua, please, di episode 300 ini kita bakal ngapain ya? Enaknya ngapain ya episode 300? Nah, mumpung gue belum bacain episode 300, mau ngapain? Kalian bisa langsung aja nih ya, kasih ide nih buat gue. Entah gue cerita 1 jam nonstop kayak atau apa di kolom komentar Spotify ya. Jangan suruh gue giveaway dulu, lagi seret. Jadi terserah kalian mau ngapain, mau bikin challenge apa, gue disuruh ngapain, langsung aja ketik komentar kalian di kolom komentar di Spotify maupun di Noise ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Google Podcast sudah nggak ada, YouTube Music, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify agar gue selalu semangat untuk bikin konten horor buat kalian semua. Nih jangan lupa ya, episode 300 nih gue disuruh ngapain, gue tunggu komentar dari kalian. Bye bye.